Eksotisme Candi Bajang Ratu di Dusun Pelem, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, menjadi pilihan sejumlah maestro pianis Indonesia untuk melakukan konser keliling grand piano. Ini adalah konser pertama milik anak negeri Harsono Enggal Harjo dengan upaya mengangkat wisata lokal ke mata dunia lewat digital media. Konser keliling yang sengaja dilakukan di objek-objek wisata percandian di Indonesia ini semakin membuat keharmonisan alam menyatu dengan sentuhan alunan melodi sejumlah maestro yang diberi tema The Birth of Nusantara. Mereka diantaranya maestro komponis dan pianis Ananda Sukarlan yang menggait Rangga Suryanata, Firna Kurniawati, Ayunia Indri Saputro, serta Gabriela Priska Handoko yang juga merupakan pemenang ASA 2016 dan pemenang kompetisi tembang puitik Ananda Sukarlan. Konser keliling ini merupakan kali kedua. Sebelumnya dilakukan di Candi Prambanan. Menurut Harsono Enggal Harjo, pemilik piano seharga 2,5 miliar itu, Candi Prambanan dan candi-candi yang ada di Mojokerto masih belum terkenal di kancah internasional. Sehingga Candi Bajang Ratu peninggalan Majapahit pun menjadi pilihan lokasi kedua, sekaligus saksi pencatatan rekor muri Indonesia untuk grand piano pertama buatan Indonesia. Rekor ini diberikan kepada Schumann plus Renanda SR 1928 atau dikenal sebagai The Opening Concert Grand Piano dengan Sani Hartos Craftsmanship sebagai objek rekornya. Piano ini awalnya itu kita tidak ada rencana sama sekali. Kita cuma kedatangan namanya Raul Renanda dengan Aksan Schumann, ketemu dengan saya di pabrik saya, dia membawa konsep, belum gambarnya belum lengkap, untuk membuat grand piano yang salah satu terbesar di dunia dan terbaik di dunia. Nah setelah itu kita dulu ada yang mendanai dari departemen, tapi ya belum. Terus kita yang akhirnya mendanai untuk hal itu, mencoba try and error. Awalnya gitu. Kenapa kita tidak tahu membuat? Karena kita cuma berpedoman di Indonesia banyak musisi yang handal-handal dan terkenal di dunia. Tetapi memang tidak ada peralatan, hampir semua yang dipakai oleh musisi tersebut semua ialah produk luar negeri semua. Maka kita memberanikan diri mencoba, kita cuma dengan 2N, niat dan nekat. Niat atau tekad dan niat dan tekad. Nekat aja. Nah gitu. Nah kita terus mulai belajar dengan try and error. Salah buat lagi. Nah demikian terus sampai akhirnya jadi. Tapi memang tujuan ini memang mestinya juga tidak terlalu untuk komersial pastinya. Memang kita untuk mosok di Indonesia yang banyak musisi handal tidak ada piano yang handal juga. Ya cuma seperti itu. Dan kita memang sekarang dengan Menteri Kebudayaan dan mungkin juga nantinya dengan Menteri Pariwisata, Kementerian Pariwisata akan membuat tur-tur ini. Yang sudah kita lakukan ialah di Prambanan. Sudah selesai, bisa dilihat di budaya saya. Selain itu, Harsono mengatakan jika pagelaran ini tidak ditujukan untuk komersil, tapi untuk memperkenalkan percandian di Indonesia kepada dunia. Ada 2 candi lainnya di bumi Majapahit yang menjadi pilihan untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia, yaitu Candi Tikus yang berada di Dusun Pelem, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, dan Candi Huringin Lawang di Dukuh Huringin Lawang, Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Piano yang digunakan pun terbuat dari elemen kayu Indonesia seperti Makassar Ebony Veneer, dan selama proses tahapan pembuatannya memakan waktu sekitar 2 tahun. Uniknya piano yang memiliki panjang 3 meter lebih 10 cm
dengan lebar 2 meter lebih 10 cm dan ketinggian mencapai 1 meter lebih 10 cm tersebut menggunakan teknologi baru dalam teknik mekanik pemukul senarnya, yaitu menggunakan epoxy carbon fiber yang merupakan sistem mekanik sebuah grand piano. Terlebih senar yang digunakan merupakan teknologi nickel plate finish yang tahan korosi dan memberikan efek warna silver. Bahkan kayu jenis spruce merupakan kayu terbaik yang digunakan untuk menghasilkan resonansi suara. Ia juga digunakan ratusan tahun di Eropa untuk alat musik seperti cello dan biola. Menurut komponis dan pianis Ananda Soekarlan, Bumi Majapahit memiliki keistimewaan sendiri, di mana sejarah Indonesia yang diketahuinya bermula dari Nusantara dan Nusantara itu lahirnya di Majapahit. Ya, ini jadi konser kedua dari tur saya, tur yang namanya Rapsodia Nusantara. Yang pertama udah di Prambanan. Ini semua diproduksi oleh Dirjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Yang pertama di Prambanan itu udah tayang tanggal 27 September yang lalu di YouTube kanal budaya saya. Itu itunya luar biasa sekali responnya, terutama karena sebetulnya ini kita planning tuh live dari sejak tahun lalu, tapi kemudian ada pandemi, terus Pak Dirjen, Pak Hilmar Farid bilang oke, kita bikin online tanpa penonton, jadi lewat YouTube. Ternyata dampaknya justru luar biasa karena kita lihat jumlah penonton itu separuhnya dari luar negeri. Jadi yang dari Prambanan itu view-nya udah 8.000, waktu konser itu 8.000-an, 7.000 sekian. Itu ternyata separuhnya dari luar negeri gitu, yang jadinya itu memperkenalkan Prambanan. Ya bukan memperkenalkan, udah terkenal sih, tapi mengingatkan orang lagi di luar negeri tentang Prambanan gitu, sehingga dampaknya bukan hanya memperkenalkan sejarah Nusantara, tapi juga jadinya meningkatkan pariwisata Indonesia ya. Selain itu juga secara visual itu bagus banget videonya. Nah itu karena video pertama udah sukses, jadi kita bikin ini yang video kedua di Trowulan, dan nanti kita rencana akan ke Muaro Jambi juga. Yang penting itu adalah ini memperkenalkan situs-situs bersejarah, dan kita perkenalkan juga sejarahnya dan bagaimana ini bisa dikawinkan dengan kejayaan kita masa kini, yaitu dengan piano yang buatan Indonesia, dan juga musik Indonesia. Musiknya tuh Rapsodia Nusantara itu adalah musik-musik untuk piano, tapi berdasarkan lagu-lagu rakyat Indonesia. Kayak ini kita lagi denger tuh, dia main itu Rapsodia nomor 20, dari lagu Padang Wulan dari Jawa Tengah. Itu semua Rapsodia tuh begitu. Dan Rapsodia tuh akhirnya jadi karya piano yang bisa dimainkan oleh pianis-pianis di luar negeri juga. Jadi secara tidak langsung mereka main konser memperkenalkan Indonesia, walaupun itu pianis bukan kebangsaan Indonesia, dimaininnya di luar negeri. Dan juga untuk para pianis Indonesia di luar negeri yang lagi kuliah atau emang berkarir di luar negeri, ini bahan yang bagus banget buat mereka untuk konsernya, karena tiap kali kita kalau main di luar negeri kan ditanya musik dari Indonesia tuh kayak apa gitu ya. Sedangkan kita kan kita pemain musik klasik ya semua ya, kita kebanyakan main Bach, Beethoven, Mozart gitu. Tapi kita harus punya identitas kalau kita mau berkarir sebagai seorang pianis Indonesia ya. Pak, bisa ditegaskan lagi alasan kenapa memilih Trowulan sebagai konser kedua? Iya, kita nggak hanya di Bajang Ratu tapi juga di Candi Beringin Lawang, terus Candi Tikus juga itu besok. Kemarin udah, terus besok di Candi Tikus. Jadi kita ambil ini 3 sites. Soal ini karena tadinya Prambanan, terus kita melihat sejarah Indonesia bahwa Indonesia itu kan dimulainya dari Nusantara, dan Nusantara itu kan lahirnya di Majapahit karena Sumpah Palapa kan. Gajah Mada bilang kalau belum bisa menyatukan Nusantara nggak akan makan buah palapa. Jadi ini nanti programnya berjudul
Majapahit, the birth of Nusantara. Jadi Majapahit kelahiran Nusantara. Artinya The birth of Nusantara. Selain lokasi, apa yang beda dari konser yang pertama, Pak? Beda dengan konser pertama apa ya? Ya selain lokasi, ya tentu ya semuanya beda sih sebenarnya. Artinya sejarah Majapahit itu beda dengan Prambanan. Tapi ini buat kita lebih epic karena yaitu pertama kalinya Nusantara tercipta secara keseluruhan kan. Makanya Rhapsody Nusantara tuh kita mainkan beberapa karena ini sangat cocok ya dengan temanya ini, dimana Nusantara dan kita nggak hanya main Padang Wulan tapi juga main lagu Rhapsody Nusantara yang misalnya berdasarkan Manuk Dadali. Itu kan dari Jawa Barat, tapi pokoknya itu dari beberapa daerah untuk menunjukkan bahwa ini loh, Majapahit itu nggak hanya Jawa Timur. Artinya lagunya juga beda atau gimana? Lagunya beda dong. Lagu itu nanti bakal sekitar 1,5 jam. Konsernya lagunya beda-beda. Berapa lagu nanti yang dimainkan di Mojokerto? 16. Pak, terkait kualitas piano yang digunakan ini gimana sih, Pak? Ini kan sempat memecahkan rekor juga lah. Kualitasnya gimana, Pak? Iya, ya ini sih piano bikinan anak Indonesia dengan desain yang memang sangat unik ya. Sehingga saya kira ini piano yang paling cocok untuk dimainkan di situs-situs seperti ini, dimana ini desainnya sangat futuristik, dipadu dengan latar belakang yang sangat sebetulnya bisa dibilang kayak vintage. Jadi artinya memang dari beberapa abad yang lalu, terutama nanti kalau ke Muaro Jambi itu kan dari abad ke-6 ya. Jadi itu benar-benar udah tua banget. Kalau ini kan dari abad 14 ya. Gitu. Oh ya, tapi juga nanti programnya tuh kita ada semacam diplomasi kebudayaan. Jadi saya akan menyandingkannya dengan Machu Picchu di Peru. Kan itu Machu Picchu di Peru itu kan juga dari abad ke itu 14-15. Jadi saya pengen tunjukkan bahwa nih di abad ini apa yang terjadi di dunia-dunia lain. Jadi ya itu peradaban itu Inca ya, suku Inca di Peru, Machu Picchu. Jadi nanti saya akan memainkan beberapa karya saya. Sebenarnya dua karya berdasarkan puisi dari penyair Peru, untuk juga menjalin persahabatan dengan Peru sih, persahabatan budaya. Terus apalagi ya, saya kira itu. Oh iya, juga mengenang penyair Sapardi Djoko Damono. Sapardi baru aja meninggal. Kita akan mainkan nanti dalam doaku bersama soprano Mariska Setiawan dan penyanyi bariton Rangga Suryanata. Rangga itu calon istrinya dari Mojokerto, dia orang Surabaya, masih muda, jadi benar-benar talent dari lokal ya. Dan saya baru menemukan Rangga tuh baru awal tahun ini sih, di satu kompetisi gitu, luar biasa, dan saya kira dia bakal berkarir bisa seperti Mariska Setiawan. Kalau Mariska sih udah ke Broadway, udah dapat beasiswa ke Broadway ke New York, dan sekarang udah balik dan karirnya cukup gemilang ya. Jadi saya kira bisa nanti Rangga punya masa depan seperti itu. Selain itu saya juga minta ini dua pianis dari Surabaya. Mereka itu menang Ananda Soekarlan Award, kompetisi piano Ananda Soekarlan Award tahun 2016. Yang satu Gabriela Priska, Gabriela Priska pakai C, Priska. Yang satu lagi Ayunia Indri. Ayunia Indri itu sekarang kuliah di Kanada dan Gabriela tuh kuliah di Amerika. Sekarang lagi balik dua-duanya, untungnya karena COVID. Jadi kita bisa minta mereka main di sini. Jadi Majapahit The Birth of Nusantara lah yang dipersembahkan kali ini. Usai dari Mojokerto, konser Grand Piano akan berkunjung ke Candi Cinde yang ada di Muara Jambi.